Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Shalom. Selamat datang di Good Morning Jesus. Saudara, para rasul pada saat Yesus telah kembali ke surga, mereka semua semakin tekun untuk berkumpul bersama, bertekun dalam doa, dalam persekutuan iman akan Tuhan satu sama lain. Tidak hanya mereka, berikut Bunda Maria dan beberapa wanita juga turut bersama dengan mereka. Sama seperti kita semua pada pagi hari ini, mari kita semua mau meneladani mereka. Kita juga mau bertekun dalam doa, dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena itulah jantung hidup kita, itulah kekuatan kita dalam menjalani hari-hari. Mari saat ini kita mau tenangkan hati. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan anugerah yang teramat sangat besar buat kita, karena kasih-Nya yang teramat besar kepada kita. Kita awali dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa mengalahkan kasih-Mu yang besar buat kami. Karena kasih-Mu teramat sangat besar, Engkau rela turun ke dunia menjadi manusia dan melakukan karya penebusan yang teramat sangat besar untuk memulihkan kami, untuk menghidupkan kami dan melayakkan kami kembali, untuk membuat kami kembali berharga hidup bersama dengan Bapa. Saya mau puji Engkau, saya mau katakan bahwa Engkau sungguh amat baik Tuhan Yesus. Nama-Mu sungguh indah. Dan hanya satu nama yang mau kami tinggikan, hanya Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian, segala kemuliaan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Izinkanlah kami mempersembahkan pujian ini sebagai bentuk rasa syukur kami yang tiada henti. Ini kami Tuhan, ini kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan bahwa Engkau sungguh teramat sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
hanya Kau seorang, tiada yang lain, hanya Kau seorang, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan yang membuat kami terpesona, yang membuat kami terkagum hingga bertekuk lutut. Yes, Jesus. Sebab Engkau telah nyatakan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Sebab perbuatan tangan-Mu, rancangan-Mu sungguh menghidupkan kami. Terima kasih Yesus. Dan selamanya Tuhan kami mau memuji Engkau. Selamanya Tuhan kami mau tinggikan Engkau. Sebab perbuatan tangan-Mu, apa yang sudah Kau lakukan kepada kami, itu sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, kemuliaan saat ini. Betapa besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku, telah Kau buatku mengagumimu. Sungguh sempurna rancangan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Perbuatan tangan-Mu mengubahkanku. Amin Tuhan. Kasih-Mu nyata bagiku. Kau selalu setia untukku. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan diri-Mu. Karya-Mu nyata bagiku. Ajak perbuatan tangan-Mu. Di setiap waktu ku kan selalu
Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Karyamu nyata bagiku, ajaib perbuatan tanganmu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Di setiap waktu ku kan selalu meninggikan dirimu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, selalu kami puji Engkau, sebab karya-Mu nyata bagi kami. Perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib, tiada bandingannya, tiada taranya. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Rancangan-Mu sempurna bagi kami. Rancangan damai sejahtera, rancangan yang indah Kau kerjakan bagi kami. Karena kasih-Mu yang tiada taranya, kami mau selalu bersyukur, selalu mengangkat pujian hanya bagi Engkau, hanya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak bisa kami berhenti Tuhan untuk terus naikkan pujian bagi Engkau. Kami nggak punya apapun lagi untuk kami membalas kasih-Mu, untuk membalas cinta-Mu yang teramat sangat besar. Bukti cinta-Mu yang teramat sangat luar biasa Tuhan. Karena Kau sudah mencurahkan darah-Mu untuk menebus dosa kami, dan Kau gantikan semua pelanggaran kami dengan luka-luka. Itu semua membuat kami Tuhan merasa bahwa Engkau teramat sangat istimewa. Karena kami telah melihat dan menyaksikan kebaikan yang sungguh heran, yang sungguh ajaib. Akan terus Tuhan Kau naikkan pujian, mempersembahkan puji-pujian atas kebaikan-Mu teramat sangat luar biasa ini. Dahulu buka hati kami yang terdalam. Ku saksikan kebaikan-Mu
Sungguh heran dan ajaib, tak ternilai pengorbananmu, selamatkanku, berikanku hidup. Darahmu tercurah menembus dosaku, lukamu gantikan semua pelanggaranku, tak pernah ku ragu akan cintamu. Sembah Kau Bapa-Ku yang mulia, ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu layakkan hidupku. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan, sungguh heran, sungguh ajaib. Pengorbanan-Mu selamatkan kami Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih. Saksikan kebaikan-Mu, sungguh heran dan ajaib, tak ternilai pengorbanan-Mu, selamatkanku, berikanku hidup. Curah menebus dosaku, lukamu gantikan semua pelanggaranku, tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Sungguh Engkau Bapa yang mulia, ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia, ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya karena kasih-Mu tercurah bagi kami. Lukamu gantikan semua pelanggaranku, tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia, ku sanjung Kau di dalam setiap nafasku, dan aku percaya Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, sungguh darah-Mu tercurah untuk menebus kami. darah-Mu tercurah menebus dosaku, lukamu gantikan semua pelanggaranku, tak pernah ku ragu akan cinta-Mu. Ku sembah Kau Bapa-Ku yang mulia,
hanya Engkau Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Terutama di saat-saat ini, kami sungguh-sungguh rindu untuk merasakan hadirat-Mu, merasakan kehadiran-Mu ke tengah-tengah kami. Yes. Biarlah kami menghampiri tahta-Mu saat ini Tuhan, bersyukur menyembah-Mu. Karena dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan damai sejahtera, kami rasakan ketenangan, kami bebas Tuhan di dalam Yes, Jesus. ini kami Tuhan. Kami mau rasakan kehadiran-Mu ke dalam hati kami. Jesus. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau sembah. Di hadirat-Mu ku bebas, urapan-Mu sempurna. Terus Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang ku sembah. Oh Yesus, 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 Kau
Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang telah melawat kami dalam pujian penyembahan kepadamu. Roh Kudus-Mu tercurah bagi setiap dari kami. Dan dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus melingkupi kami, memenuhi kami. Dan biarlah saat ini hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk mendengarkan firman-Mu diberitakan. Berbicaralah ya Tuhan, pakailah hamba-Mu seturut kehendak-Mu, sebab bukan dengan kuat gagah hamba, tetapi dengan kuasa dari Allah Roh Kudus firman-Mu diberitakan. Ini waktu-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom GMJ viewers dimanapun teman-teman berada. Good morning Jesus siap melayani kita semua. Mari kita yang telah memuji memuliakan Tuhan, kita mau mendengarkan sedikit dari firman-Nya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Ya, kemarin kita baru aja merayakan Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, buat kita semua. Dan hari ini pada hari Seninnya merupakan perayaan wajib Bunda Maria, Bunda Gereja. Ada suatu ikatan yang erat antara Bunda Maria dengan gereja. Sehingga usai Pentakostalah kita merayakan perayaan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Kita lihat dalam bacaannya, saya ambil dari bacaan pertama pada hari ini, Kisah 1 ayat 12 sampai dengan 14. Oh, ini bacaan kedua. Saya akan bacakan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan,
serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kalau kemarin kita baru merayakan Hari Raya Pentakosta dan gereja berdiri tegak, kita lihat bagaimana pada saat itu Bunda Maria bersama dengan para murid. Bunda Maria bersama dengan gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus pada saat itu. Maka kita boleh melihat bagaimana peranan Bunda Maria sebagai bunda gereja yang begitu indah. Dia yang melahirkan, mengandung dan melahirkan Yesus ke dunia ini oleh kuasa Roh Kudus. Dan sepanjang perjalanan Yesus, Maria itu menyertai, mengikuti Yesus, mengasihi Yesus dan mengikuti Yesus. Bukankah itu juga panggilan setiap dari kita sebagai gereja? Maria sebagai bunda gereja menjadi teladan buat kita semua. Bagaimana seharusnya gereja dengan G besar, yang berarti umat Allah, yang berarti kita semua seharusnya bersikap, seharusnya berlaku sebagai anak-anak Allah, sebagai gerejanya. Maka tidak heran Maria juga disebut tipologi gereja. Ya, suatu blueprint dari umat Allah, sehingga beliau menjadi gambaran buat kita. Bagaimana kita sebagai umat Allah, sebagai gereja ini bertindak dan bersikap. Kita mau mengasihi Yesus seperti Bunda Maria yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. Yang mengikuti perjalanan Yesus dan para muridnya dengan setia. Bahkan sampai di bawah kayu salib. Bahkan kalau kita baca dalam bacaan hari ini, kita melihat bahwa Bunda Maria bukan hanya sampai di bawah kayu salib, tetapi juga sampai pada kebangkitan dan sampai kepada Pentakosta dan seterusnya. Dia tidak, Yesus sudah meninggal ya udahlah. Enggak, Bunda Maria adalah bunda kita yang terus mendampingi kita gereja dari umat Allah ini. Sehingga bersama-sama dengan beliau kita pun dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi gereja umat Allah sebagaimana semestinya. Kalau tadi kita boleh belajar dari Bunda Maria tentang mengasihi Yesus dan mengikuti Dia, kita juga belajar ketaatan dari beliau. Di dalam mengikuti Tuhan tentu tidak mudah. Mungkin akan ada penolakan. Bahkan beberapa denominasi juga bilang Maria ini mengikuti Yesus, sempat ditolak Yesus kok. Dibilang siapa yang ibuku, siapa yang saudaraku? Mereka yang mengikuti perintah Bapakku. Ya sebenarnya itu Bunda Maria sendiri. Ya, tetapi banyak yang mengartikan seakan-akan dia ditolak oleh Yesus. Tapi bagaimana dia tetap taat, dia tetap setia untuk mendampingi Yesus dan gerejanya. Bahkan di saat-saat yang tidak dia mengerti, yang gak dia pahami. Mari GMJ viewers dimanapun kita berada, kita pun meneladani Bunda Maria sebagai bunda gereja yang mengasihi Tuhan Yesus tanpa syarat. Saat doa kita gak dijawab, saat pergumulan kita belum selesai, saat mungkin kita gak ngerti jalan hidup kita ini gimana, apakah ada ujungnya seperti apa, kita tidak tahu. Dan mungkin kadang-kadang juga kita akan menjerit dan kepingin Tuhan jawab. Tetapi marilah seperti Bunda Maria yang merenungkan segalanya dalam hatinya, bukan untuk jadi unek-unek ya, tetapi menjadi suatu kerelaan, suatu pengharapan, bahkan di dalam kesesakan, untuk tetap berharap, untuk tetap mengasihi Tuhannya, anaknya, dan berjalan bersama dengan gereja, terlibat di dalam gereja itu sendiri. Apakah kita juga ambil bagian di dalam umat Allah ini, dalam gereja ini, baik dalam komunitas kita maupun dalam paroki? Apakah kita tidak tinggal diam dan melihat dari jauh, ataukah kita mau seperti Bunda Maria yang melibatkan diri, yang menjadi bagian yang integral dan aktif di dalam komunitas dan gereja? Pagi ini Tuhan mengetuk setiap hati kita dimanapun kita berada. Bila kita mulai merasa loyo, kita mulai kehilangan passion, kita mulai malas, kita mulai menghindar, kita kepingin mencari yang mengenakan diri kita sendiri.
Mari kita diingatkan kembali oleh Maria, Bunda Gereja kita. Sebagai umat Allah, sebagai gereja, kita harus mengasihi Tuhan dan mewujudkan kasih itu di dalam mengikuti Dia, mentaati Dia, dan setia di dalam hidup berkomunitas dan menggereja kita. Maka di sanalah karya Allah sempurna dalam kehidupan kita. Bukan karena kitanya yang sempurna, tetapi karena kita mau ambil bagian di dalam Tuhan yang sempurna. Gereja tidak sempurna, kita tidak sempurna, tetapi kita mengejar pada kesempurnaan. Sehingga itulah yang melayakkan saudara dan saya. Karena kita mau mengasihi dan berusaha, berjuang untuk mengikuti Dia dengan taat dan setia. Di sini kita juga melihat bagaimana dalam bacaan Injil, di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Kita sudah hafal, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah Ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Suatu panggilan buat kita untuk menghormati Bunda Maria. Kalau kita sudah tahu dia adalah Bunda Gereja dan teladan kita, kadang-kadang masih banyak serangan orang-orang yang tidak mengerti, sehingga mempertanyakan kenapa gelarnya Maria itu banyak sekali. Di gereja Katolik itu gelarnya banyak sekali. Tapi suatu saat saya pernah merenungkan dan saya mendapati bahwa seandainya semua gelar itu dicopotin, ya semua gelar dikandung tanpa noda, lalu perawan selamanya, lalu naik ke surga, seandainya itu semua dicopotin, tidak mengubah loh siapa dia. Tidak mengubah dia sebagai teladan buat kita, untuk gereja Tuhan, untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk taat dan setia, bahkan beyond death, melampaui kematian Tuhan Yesus, sampai pada Pentakosta dan seterusnya. Maka Bunda Maria itu luar biasa, bukan cuma karena gelar yang diterapkan kepadanya, tetapi karena ia sungguh-sungguh Bunda Yesus sendiri yang harus kita hormati, dan dia yang menjadi teladan bagi kita, bagi gereja umat Allah. Ini juga panggilan mengingatkan kita semua dalam keseharian kita. Apakah kita juga melibatkan Bunda Maria di dalam doa-doa kita? Bukan untuk wangsit ya, tetapi memang melibatkan Bunda Maria. Lalu Bunda Maria juga mengingatkan kita kepada ibu kita sendiri sebenarnya. Apakah kita juga menghormati dan menghargai ibu yang melahirkan kita? Dengan segala kekurangannya dan kesalahan dari mama kita, ibu kita, bunda kita. Apakah kita juga masih menghormati beliau? Menjaga perkataan, menjaga sikap, dan menunjukkan kasih sayang kepada bunda kita, kepada mama kita. Pernahkah kita peluk dia, kecup dia, ajak pergi jalan, mendengarkan yang dia katakan, bukan cuma sekedarnya. Mari kita menghargai orang tua kita, ibu kita sendiri, ayah kita, dan terutama Bunda Maria tentunya. Maka pada pagi hari ini, usai Pentakosta, kita rayakan bersama. Biarlah Roh Kudus menyala-nyala dalam hati kita untuk semakin menghargai, menghormati orang tua kita, Bunda Maria, dan meneladani dia dalam kasih, ketaatan, dan kesetiaannya. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan Bunda kami, Bunda Gereja kami, Bunda Maria, yang boleh menjadi teladan bagi kami umat Allah, untuk boleh mengasihi putramu dengan segenap hati, dan kami juga mau mentaati dia karena kami mengasihinya. Kami mau setia Tuhan dalam hidup berkomunitas dan menggereja, dalam keseharian kami juga. Saat kami mau juga menghargai beliau, menghormati beliau, dan juga menghargai dan menghormati orang tua kami, terutama mama kami, bunda kami, agar
kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik, anak-anak-Mu yang lebih peka, anak-anak-Mu yang benar-benar dituntun dalam Roh Kudus, anak-anak-Mu yang pantas disebut anak-anak Allah, yang menjadi anggota gereja kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus berbicara pada diri kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mau terus libatkan Roh Kudus yang baru kami rayakan tercurah atas kami kemarin. Biarlah hari ini kami terus digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, Engkaulah pendoa syafaat kami yang setia. Engkaulah Bunda Gereja, Bunda teladan kami. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk para viewers, teman-teman GMJSK yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga pujian penyembahan dan renungan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya dan boleh menerangi kita semua sepanjang hari ini. Sampai jumpa di Good Morning Jesus selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.